Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru pada mata pelajaran prakarya. Pertemuan kali ini akan melanjutkan pertemuan minggu yang lalu. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang wawasan kelistrikan ataupun prinsip kelistrikan, di mana di dalam materi wawasan kelistrikan kemarin kita sudah membahas apakah itu listrik, apakah itu bagan sebuah atom, apakah itu jenis-jenis listrik, dan sumber-sumber listrik. Selanjutnya pada pertemuan kali ini anak-anakku semua akan Pak Guru lanjutkan dengan materi instalasi listrik penerangan rumah tangga. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, coba dicek dulu. Sudah ada buku catatan? Kemudian buku ataupun referensi yang lain sebagai sumber materi pembelajaran kita. Dan juga Pak Guru minta tolong, jangan lupa setelah ini nanti, tayangan ini nanti, tolong kalian like, kemudian subscribe, dan ketuk lonceng, pilih untuk semua, lalu boleh kalian share ke teman-teman yang lain. Siap ya? Oke, mari kita lanjutkan untuk materi kita. Pak Guru perkesil dulu. Ya. Kalian lihat pada tayangan yang pertama. Tayangan yang pertama di sini akan menunjukkan sebuah gambar terkait dengan jaringan listrik. Di mana jaringan listrik itu ada jaringan tegangan ekstra tinggi atau SUTET, SUTET, saluran utama tegangan ekstra tinggi, SUTT, saluran utama tegangan tinggi, SUTM, saluran utama tegangan menengah, dan SUTR, saluran utama tegangan rendah, atau disebut juga dengan JTR, ini jaringan tegangan rendah. Ini diambil dari jaringan tegangan menengah ke tegangan rendah melalui trafo step down. Tegangan 20 kV atau 20.000 volt diturunkan menjadi 220 volt atau 380 volt ya. Ini melalui jaringan tegangan rendah ini untuk disalurkan ke konsumen. Contoh salah satu konsumen ini ya, salah sebuah rumah. Listrik dari jaringan tegangan rendah diturunkan, diolah oleh kWh meter. Kemudian dari kWh ini dilanjutkan ke jaringan menuju ke stop kontak, menuju ke box sekring. Dari box sekring ini dilanjutkan ke rumah untuk digunakan ke lampu ataupun menghidupkan televisi dan sebagainya. Ini ya. Maka di sini ada gambar batas tanggung jawab. Yang ini milik PLN. Mulai dari jaringan ini sampai ke kWh meter, dan yang ini milik konsumen dari box sekring sampai ke dalam rumah. Nih. Nah, pada materi kali ini Pak Guru akan menyampaikan materi bab 2, yaitu tentang instalasi listrik rumah tangga. Sudah siap ya? Mari kita mulai untuk materinya. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada gambar yang cukup menarik. Bagaimanakah listrik bisa sampai ke rumah kita? Ini akan menceritakan listrik dari pembangkit sampai kepada konsumen. Di pembangkit ini bisa dibangkitkan listrik dari PLTA, PLTD, PLTP, PLTG, PLTU, PLTGU. Salah satunya adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Di Jawa Tengah ada di Kabupaten Wonogiri, yaitu Waduk Gajah Mungkur.
Di Jawa Timur ada Waduk Karangkates. Kemudian di Jawa Barat ada Waduk Jatiluhur. Ya, semua itu digunakan sebagai tenaga penggerak turbin pada pembangkit listrik. Turbin digerakkan untuk kemudian di sini ada pembangkit, maka di sana ada generator. Generator itu adalah mesin pembangkit listrik arus bolak-balik. Dari pembangkit ini generator dihasilkan listrik sebesar 20.000 volt. 20.000 volt ini untuk memenuhi konsumen sebegitu banyaknya di setiap provinsi. Nah, untuk sampai ke rumah kita dari 20.000 volt ini tidak mungkin bisa langsung kita gunakan, tapi harus diproses melalui gardu induk, gardu distribusi. Dari pembangkit generator ini kemudian listrik dialirkan ke gardu induk. Di sini gardu induk berisi trafo step up, tulisannya STEP UP, trafo penaik tegangan, yaitu dari trafo sebesar 20.000 volt dinaikkan menjadi 150.000 volt, atau dalam orde satuan lain 20 kV menjadi 150 kV. Nah, tegangan 150 kV ini disalurkan melalui SUTT, saluran utama tegangan tinggi, melalui tower, ya, ini tower tegangan tinggi. Kemudian dari sini masuklah ke gardu induk. Gardu induk ini berisi trafo penurun tegangan dari 150.000 volt menjadi 20.000 volt, 150 kV menjadi 20 kV. Nah, yang tidak diturunkan ini dilanjutkan menuju ke menara tower yang lain untuk diteruskan ke kabupaten kota lain. Dan yang setelah diturunkan menjadi 20 kV ini kemudian ada yang diteruskan ke pabrik, karena nanti di sana ada mesin-mesin 3 fasa, ya, yang memerlukan tegangan tinggi. Dan untuk digunakan di rumah, di konsumen, itu diturunkan di trafo distribusi menjadi penurun tegangan step down dari 20.000 volt diturunkan menjadi 380 volt atau 220 volt. Setelah menjadi 220 volt inilah listrik baru bisa digunakan di rumah. Ini bisa digunakan di masjid, bisa digunakan di area publik untuk penerangan jalan dan sebagainya, dan juga digunakan di rumah. Inilah perjalanan listrik dari pembangkit sampai ke rumah kita. Ya, itu jelas ya. Baik, mari kita lanjut untuk materi berikutnya. Pengertian rangkaian instalasi listrik. Rangkaian instalasi listrik merupakan muatan listrik yang timbul terjadi karena adanya pergesekan antara elektron dan proton. Apakah itu elektron? Apakah itu proton? Ini pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagan sebuah atom. Nah, dalam bagan sebuah atom dijelaskan adanya elektron yang berada di kulit atom, proton berada di inti atom. Jadi elektron adalah bagian dari kulit atom yang bermuatan listrik negatif, sementara proton adalah bagian dari inti atom yang bermuatan listrik positif. Paham ya? Oke. Kalau elektron itu disimbolkan dengan gambar lingkaran, di dalamnya ada tanda negatif. Kalau proton disimbolkan dengan gambar lingkaran, di dalamnya tanda positif. Kita perlu lanjutkan. Instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi
yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah kita dengan menggunakan media penghantar atau konduktor atau kabel. Rangkaian terintegrasi dimaksudkan adalah rangkaian yang bermacam-macam. Ada rangkaian seri, paralel, campuran. Ada rangkaian yang menghubungkan ke lampu, ke stop kontak, ataupun ke sumber tegangan yang lain. Sementara untuk penghantar atau konduktor itu nanti banyak macamnya yang akan kalian kenal dalam rangkaian instalasi listrik ini. Ada konduktor bernomenklatur NYA, ada NYY, ada NYM. Apa maksud dari NYA, NYM, NYY tersebut? Ya, nanti akan Pak Guru jelaskan di belakang. Gitu ya. Baik, mari kita lanjut untuk yang berikutnya. Nih. Di sini seperti pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa sistem kelistrikan itu dibagi menjadi dua berdasarkan sumber listrik AC, arus bolak-balik atau alternating current, dan sumber listrik DC, direct current atau arus searah. Sumber listrik AC, alternating current, itu dibangkitkan oleh generator atau dinamo dan dinamo ya. Kemudian sumber listrik DC atau arus searah itu dibangkitkan oleh batu baterai, akumulator atau aki, dan elemen kering lainnya. Ya, dalam pembahasan rangkaian instalasi listrik nanti, kalian akan mengenal, harus paham, harus mengetahui apa itu arus listrik. Besaran listrik ini ada yang namanya arus listrik. Ya, arus listrik diartikan sebagai banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar setiap satu satuan waktu. Besaran arus listrik ini diberi simbol huruf I besar dan diberi satuan ampere, disingkat A. Ini nanti akan mengalir pada penghantar. Makanya di dalam rangkaian arus listrik kita bicaranya tentang listrik. Yang kedua, ada tegangan listrik atau beda potensial. Tegangan listrik inilah nanti yang akan menyebabkan listrik itu kontinu untuk memberikan energi. Tegangan listrik atau beda potensial ini diartikan sebagai perbedaan potensial listrik, karena dalam potensial listrik itu ada potensial listrik tinggi dan potensial listrik rendah, sehingga selisih dari keduanya disebut beda potensial. Kemudian tegangan listrik atau beda potensial ini diberi simbol huruf V, singkatan dari voltase tulisannya atau voltase pembacaannya, dan diberi satuan volt disingkat V. Ini tegangan listrik. Yang ketiga, ada frekuensi, karena tadi ada pengaliran muatan listrik setiap satu satuan waktu, maka di sana ada frekuensi. Adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu dan diberi satuan Hertz. Ingat, dalam membicarakan terkait dengan sumber listrik AC maupun DC, itu apabila digambarkan ke dalam sebuah gelombang AC itu akan seperti gelombang sinusoid ya. Di sana ada setengah siklus positif, ada setengah siklus negatif. Maka di sana ada yang namanya frekuensi ya, panjang gelombang. Itu. Kemudian selanjutnya ada daya listrik. Daya listrik inilah nanti yang akan menyebabkan kita harus membayar
penggunaan listrik kepada PLN. Daya listrik ini juga merupakan besaran listrik, diberi simbol huruf P besar dan nanti akan diberi satuan watt. Apa itu daya listrik? Yaitu besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar. Berapa banyaknya pajak listrik yang harus kita bayar itu tergantung banyaknya daya yang digunakan oleh konsumen selama 1 bulan. Jadi hitungannya adalah kumulatif dari hari ke hari sampai 1 bulan. Berikutnya ada energi listrik, adalah energi yang berasal dari muatan listrik menimbulkan medan listrik statis atau disebut juga dengan bergeraknya elektron pada konduktor penghantar listrik. Juga disebut juga sebagai aliran ion, karena ion itu ada ion positif dan negatif pada zat cair atau gas. Energi listrik diberi simbol huruf W dan diberi satuan joule. Selanjutnya, ini ada sebuah gambar, ya, merupakan gambar distribusi listrik tegangan rendah. Ini sudah batas dari tegangan rendah ke tegangan tinggi tadi. Di sini tegangannya sebesar 380 volt atau 220 volt. Nah, batas tanggung jawab di sini ada milik PLN dan di sini milik konsumen. PLN di sini dari tiang listrik sampai ke KWH, konsumen dari box sekring sampai ke penggunaan di dalam. Selanjutnya, kalau Pak Guru berikan gambar sebenarnya di rumah, itu ada KWH meter, di sini ada batas garis kuning, ke sini adalah tanggung jawab PLN, dan ke sini adalah tanggung jawab milik konsumen. Dari box sekring sampai ke saklar, stop kontak, atau fitting lampu dan penggunaan lainnya. Ini adalah tanggung jawab dari masyarakat atau konsumen. Inilah gambar batas kepemilikan dan tanggung jawab. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga beserta fungsinya. Sampai di sini dulu. Ada yang kurang paham? Bila ada yang kurang paham, silahkan nanti ditulis di komentar video di bawah, kemudian atau kirim email ke Pak Guru, gitu ya. Kita lanjut berikutnya. Meteran listrik. Ini adalah bagian utama dari komponen instalasi listrik, adalah meteran listrik atau disebut dalam bahasa Belanda dergenser. Meteran listrik atau KWH meter, kilowatt hour. Ya, jadi KWH itu sekata dari kilowatt hour. KWH meter. Ya, apakah itu KWH meter atau meteran listrik? Meteran listrik itu merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang digunakan oleh konsumen. Jadi penggunaan berapa besarnya daya listrik itu dibatasi oleh adanya KWH meter. Fungsi dari KWH meter, sekali lagi, KWH meter sebagai pencatat atau penghitung jumlah daya listrik yang digunakan oleh konsumen setiap bulannya. Ya, jadi setiap bulan penggunaan daya listrik di rumah itu akan dicatat oleh KWH meter. Ini wujud dari KWH meter. Ya, KWH meter nanti milik PLN. Di sini ada box sekring sudah mulai milik dari konsumen. Perhatikan kabel atau pengantar yang ada. Di sini ada kabel warna hitam, ada kabel warna merah. Ini sumber listrik dari PLN. Kemudian dirakit sedemikian rupa hingga keluarlah kabel merah dan hitam atau biru di sini menuju ke box sekring. Box sekring ini dikendalikan oleh
MCB ini. Jadi kalau MCB hidup, maka box sekring akan ada arus listriknya, seterusnya ya. Dan ini untuk arus bolak-balik kabel merah ini disebut sebagai kabel pasang. Kabel biru atau hitam disebut sebagai kabel nol. Jadi kalau dalam arus listrik DC ini positif, ini negatif. Paham ya? Baik, lanjut. Terkait dengan kWh meter, pemasangannya umum berada di depan rumah. Tujuannya untuk apa? Agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat daya yang digunakan oleh konsumen selama 1 bulan. Terus daya yang ada di PLN itu setelah digunakan oleh konsumen itu dibatasi ya, sesuai dengan permintaan konsumen. Besar kecilnya daya listrik itu ada di sini ini ya. Jadi ada di kolom ini MCB ini. MCB ini ada besarannya. Nah, untuk batas listrik di rumah kita masing-masing berbeda. Ada yang 450 VA, ada yang 900 VA. Kalau rumahnya besar 1300 VA. Rumahnya besar bertingkat 2200 VA. Apa itu VA? VA adalah singkatan dari volt ampere, menyatakan besarnya daya listrik majemuk ya. Jadi bukan daya nyata. Sementara kalau kita bayar listrik di PLN itu adalah daya nyata. Daya nyata satuannya watt. Terus lah kalau 450 VA ini berapa besaran daya nyatanya? Maka cara untuk menghitung agar daya nyata ini menjadi daya semu, itu di dalam kelistrikan ada yang namanya faktor daya, cos-V. Ya, cos-V-nya ada sebesar 80% alias 0,8, sehingga semua listrik yang mengalir dari PLN ke rumah kita itu tidak 100% kita terima. Karena ada apa? Ada faktor kebocoran, ada faktor andungan ataupun dalam penghantar ya. Jadi panjangnya penghantar itu akan memakan ataupun memberikan satu kebocoran listrik, sehingga di sana oleh PLN dibatasi dengan cos-V misalnya 80%. Untuk bisa dijadikan faktor daya dijadikan daya nyata, maka nilainya 450 ini dikalikan 0,8. 0,8 tadi apa? cos-V 80%. Maka kalau dihitung desimalnya menjadi 0,8. Ini ya. Selanjutnya bergenser. Nah, di sini ada bergenser atau meteran listrik tadi itu memiliki 3 bagian utama. Kalau dilihat dari gambar tadi ya. Ya, yang pertama ada MCB, miniatur circuit breaker. Nah, ini berfungsi memutus aliran daya listrik secara otomatis jika dayanya melebihi batas 450 VA tadi. Lebih dari itu maka MCB akan putus. 900 VA lebih putus, itu secara otomatis ya. Jadi MCB ini berfungsi sebagai saklar utama di rumah. Jika MCB ini dalam kondisi off atau mati, maka seluruh aliran listrik di rumah akan mati. Sekring pun tidak akan bisa menghidupkan aliran listrik di rumah kalau MCB-nya dalam kondisi off. Seperti apa tahu wujudnya MCB? Lihat gambar ini. Iya, ini adalah MCB dilihat dari atas. Di sini konstruksinya ada gawai atau pegangan atau dudukan yang jika ini ditarik ke atas maka ini akan dalam posisi hidup. Kalau ditarik ke bawah maka ini dalam posisi mati. Kita lihat konstruksi dalamnya. Ya,
Maka ini adalah konstruksi dalam. Mengapa ini disebut dengan mekanis? Nih, jika ke bawah mati, jika ke atas hidup. Ini adalah konstruksi dalam dari miniatur sirkuit breaker atau MCB yang berada di kWh meter. Selanjutnya ada meter listrik, ya. Alat ini berfungsi sebagai pengukur besaran daya yang digunakan di rumah selama kurun waktu 1 bulan, ya, kilowatt jam. Pada bergenser itu berwujud deretan angka secara analog ataupun digital. Jadi sekarang ada meteran analog dan meteran digital. Kalau meteran digital pakai pulsa, meteran analog pakai piringan atau spin. Nih, spin control, ya, ini adalah bagian dari kWh meter yang akan selalu berputar selama ada daya listrik digunakan di rumah. Perputaran spin control akan semakin cepat jika daya listrik yang digunakan semakin besar. Sebaliknya akan melambat jika daya listrik yang digunakan di rumah berkurang atau sedikit. Kita lihat di sini. Ya, inilah spin control, ya, spin control, dan ini adalah deretan angka, ya. Ini akan berputar semakin cepat jika dayanya besar dan angkanya akan semakin berputar menambah. Nih. Selanjutnya tentang kabel. Di sini ada 3 kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground. Yang ground ini dihubungkan ke tanah sebagai pengaman dari petir, ya. Terus inilah wujudnya. Ada 3 kabel. Ada kabel positif, negatif, ataupun ground. Tetapi di gelombang AC ini fasa, ini 0, ini netral. Ini. Terus ada pengaman listrik bagian yang kedua. Ini pengaman listrik di rumah kita berupa sekring. Jadi sekring merupakan bagian yang sangat penting. Fungsinya sebagai pengaman instalasi apabila terjadi gangguan lebih atau overload dan hubung singkat. Sekring ini, box sekring itu bisa di on off kan tanpa mempengaruhi MCB yang ada di kWh tadi. Jadi kalau sekring itu pengaman di dalam rumah, kalau MCB itu pengaman secara umum dari PLN. Terus di sini pengaman dibedakan menjadi 2 jenis. Ada jenis lebur dan jenis thermal. Lebur itu putus, thermal itu bisa putus secara otomatis, ya, neglect istilahnya. Lanjut, ada pengaman listrik jenis lebur. Apakah itu? Di sini pengaman jenis lebur dikenal dengan nama sekring atau fuse. Sistem kerjanya di sana ada kawat yang ada di dalam sekring akan putus apabila terjadi hubung singkat pada jaringan instalasi ataupun peralatan instalasi. Keunggulannya pengaman listrik jenis lebur otomat ini fuse otomat, ya. Sekring putus, untuk menormalkannya cukup dengan menekan tombol kecil. Kita lihat bedanya sekring otomat dan sekring analog ataupun manual. Ini sekring manual fuse, di dalamnya terdapat kawat yang apabila terjadi hubung singkat akan putus dan harus diganti. Terus kemudian kalau ini adalah fuse otomat, jika terjadi hubung singkat ini akan deglek keluar, maka untuk menghidupkannya kembali cukup dengan menekan ini ke dalam. Ini ya, jadi bedanya fuse lebur kawat dan fuse otomat. Nah, kemudian sekring itu seperti ini dibatasi oleh besarnya arus listrik yang bisa menghantarkan arus listrik di dalamnya sebagai pengaman. Di sini ada sekring yang diberi warna hijau
ini arus nominal yang bisa dialirkan oleh sekring itu maksimal 6 ampere. Kalau di ujungnya sini ada warna merah, maka di situ sekring mampu mengalirkan arus listrik maksimal 10 ampere. Jika lebih, maka kawat yang ada di dalamnya akan putus, begitu seterusnya. Selanjutnya ada pengaman listrik jenis termal yang tadi disebut dengan MCB. Ini termasuk kelompok pengaman jenis termal. Nah, wujudnya seperti ini ya. Wujudnya seperti ini. Jadi jika ada hubung singkat atau beban lebih overload, ini akan putus dalam arti deglek ke bawah. Dan kemudian untuk menghidupkannya cukup dengan tangan jari diangkat ke atas. Ini. Berikutnya di sini masih dalam kelompok MCB. Maka untuk mengembalikan ke posisi normal, MCB tadi cukup dengan menarik gawe saklar yang ada pada pengaman listrik tadi ke dalam posisi on atau ke atas. Ini ditarik ke atas. Ini ditarik ke atas. Maka MCB akan hidup kembali dan mengalirkan arus listrik. Berikutnya, ini kabel konduktor penghantar. Nah, apakah itu kabel penghantar? Ya, kabel merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dan peralatan yang lain secara kelistrikan. Beberapa jenis kabel sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga, yaitu kabel NVA dan kabel NVM. Kabel NVA nih merupakan kabel yang berinti tunggal. Intinya dari tembaga yang berisi satu kawat tunggal dan dengan isolasi PVC polyvinyl coil. Ini tunggal. Maka sini isolasinya juga tunggal. Jadi NVA kabelnya tunggal, berinti tunggal. Ini dari tembaga. Ini isolasi PVC-nya. Biasanya untuk listrik rumah tangga, diameter dari inti kabel adalah 1,5 mm persegi atau 2,5 mm persegi. Baru aman untuk mengalirkan arus listrik dengan tegangan 220 volt atau 380 volt. Lanjut, kabel NVM nih berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggalnya atau kabel tunggalnya. Di dalam ini intinya berisi 2 sampai 4. Ini merupakan jenis kabel NVM ya. Jadi sekali lagi kabel NVM kabel yang berinti tunggal tetapi isinya dalam satu rangkaian kawat kabel ini berisi 2 sampai 4 inti. Lanjut, ini yang Pak Guru tadi disebut dengan nomenklatur. Jika kabel dengan simbol NGA, NGM, NGJ berdasarkan nomenklatur yang ada, maka N itu menyatakan kabel standar dengan inti tembaga ya. Kalau ada penghantar yang di awalnya bertuliskan N, itu berarti intinya tembaga. Y berisolasi PVC, A berkawat isolasi, jadi ada isolasinya. Kemudian seterusnya bisa diikuti nomenklatur ini dari SPLN ini. Lanjut, ada saklar ya. Saklar ini pada rumah tangga merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Secara khusus, secara kelistrikan, saklar diartikan sebagai alat yang berfungsi untuk mengalirkan dan memutuskan arus listrik. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi 2 macam. Ada saklar tunggal dan saklar majemuk. Seperti apa toh saklar tunggal, saklar majemuk? Nih, ini saklar tunggal, ini saklar majemuk. Saklar tunggal maksimal tombolnya atau gawinya 1. Kalau majemuk minimal 2.
Nih, saklar tunggal sekarang adalah saklar yang hanya mempunyai satu buah tombol on off, satu buah. Ini dikatakan saklar tunggal. Terus di sini ada saklar majemuk, adalah saklar yang punya lebih dari satu buah tombol on off. Ini dua. Selanjutnya ada stop kontak, merupakan bagian terminal sumber listrik yang bisa dipindah-pindah kalau menggunakan portable. Tapi dalam instalasi rumah tangga biasanya sudah terpasang secara permanen. Seperti ini terpasang permanen. Kalau ini bisa portable, bisa dipindah-pindah gitu. Stop kontak namanya, ini stop kontak. Terus bagian akhir dari materi hari ini sudah cukup terkait dengan instalasi listrik penerangan rumah tangga. Maka Pak Guru berharap kalian bisa menyerap. Kemudian jika masih ada yang belum jelas, boleh menuliskan pada kolom komentar video Pak Guru atau mengirimkan email Pak Guru. Nah, sebagai bagian penutup, ini pelajaran pertemuan kali ini sedikit dari Pak Guru. Semoga menjadi gambaran kalian untuk mengetahui dan menguasai materi instalasi listrik sederhana, dan selanjutnya kerjakan tugas di bawah. Silahkan buka Google Drive, kemudian nanti pada Google itu linknya ini ya. Nah, link soalnya ada di sini. http://gg.gg/latihan_prakarya 2. Silahkan dikerjakan soal di dalam Google Form ini. 10 nomor isian, nanti satu nomor Pak Guru beri skor 10. Jadi jika 10 nomor betul semua, nilainya 100. Selamat mengerjakan. Terakhir dari Pak Guru, jangan lupa like, subscribe, kemudian ketuk lonceng, tekan untuk semua, sehingga Pak Guru bisa lebih bersemangat untuk mengajar dalam hari ini, dan setelahnya boleh kalian share ke teman-teman yang lain. Perhatikan nanti untuk pengerjaan soal batas waktunya ya. Oke, selamat untuk hari ini. Pelajaran hari ini cukup. Dari Pak Guru tidak ada yang kurang atau lebih, Pak Guru minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.